Seorang pelajar perempuan kelas 3 SMP berinisial AAS 15 tahun mengaku menjadi korban kekerasan seksual dari ayah tirinya sendiri. Adapun ayah tiri tersebut berprofesi sebagai anggota polisi di Surabaya berinisial Aibda K 50 tahun. Korban mengaku mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya tersebut selama 4 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Silakan rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Nina. Jadi seorang pelajar perempuan kelas 3 SMP berinisial A 15 tahun mengaku menjadi korban kekerasan seksual dari ayah tirinya yang berprofesi sebagai oknum anggota kepolisian di kota Surabaya berinisial Aibda K 50 tahun. Informasinya korban mengaku mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya itu selama 4 tahun sejak tahun 2020 sampai duduk di saat itu masih duduk di bangku kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP tahun 2024. Aibda K berstatus sebagai ayah tiri dari korban AAS. Ibunda kandung dari korban AAS ini berinisial MH ini menikah dengan Aibda K saat berstatus sudah sejak tahun 2013 silam dan selama pernikahan sirinya itu Aibda AS dan MH ibunda dari korban ini telah memiliki dua orang anak. Kemarin Tribun Jatim menemui korban AA yang sedang menunggu giliran menjalani pemeriksaan lanjutan di depan gedung Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada Sabtu siang. Korban AS mengaku mengalami kekerasan seksual dari dirinya itu hampir 4 tahun lamanya, yakni sejak masih duduk di bangku kelas 6 SD tahun 2020 silam hingga kini dirinya telah menginjak bangku kelas 9 SMP tahun 2024. Ayah tirinya itu tak cuma menyentuh dan memainkan beberapa bagian tubuhnya yang sensitif, bahkan ia juga kerap kali dipaksa untuk melakukan aktivitas hubungan intim lainnya suami istri, dan perbuatan tak senonoh itu dilakukan oleh ayah tirinya di dalam kamar tidur saat ibu kandungnya sedang tidak berada di rumah, dan sekali juga dilakukan di dalam kamar mandi. Korban AS mengaku kerap diancam untuk tidak mengungkapkan perbuatan yang dilakukan oleh sang ayah tirinya itu pada orang lain, sekalipun itu pada ibu kandungnya. Selain ancaman tersebut, ia mengaku ayah tirinya itu kerap menghasutnya dengan cara memberikan sejumlah uang setiap selesai melayani nafsu beda dari sang bapak sambung. Jumlahnya juga tak banyak, berkisar sekitar 30.000 hingga 50.000. Itu pun juga jarang. Terkadang ayah tirinya itu cuma memberikan ancaman tanpa memberikan uang. Disinggung mengenai alasannya enggan mengungkapkan kejahatan tersebut sejak awal kejadian, korban AS mengaku dirinya selalu takut dengan ancaman dari sang ayah tirinya itu, karena dirinya selama ini tinggal bersama ibu kandung dan istrinya itu di sebuah rumah di kawasan kecamatan Kejera atau Surabaya Utara ya. Ia akhirnya berani menceritakan perbuatan bejat sang ayah tiri kepada keluarga besarnya, terutama neneknya, setelah sang ayah tiri kerap marah dan mengamuk pada dirinya pada bulan Maret 2024 kemarin. Pasalnya semenjak bulan itu korban AS mulai tertarik dengan lawan jenis berusia sebaya atau berpacaran dan mulai enggan lagi menerima ajakan ayah tirinya itu untuk melakukan hubungan tidak senonoh. Sementara itu, nenek korban yang berinisial NH 54 tahun mengaku baru memperoleh pengakuan mengagetkan dari sang cucu atau korban itu pada pertengahan bulan puasa kemarin, yakni bulan Maret 2024 kemarin. Dan pada suatu malam, sang cucu mengaku kabur dari rumah karena terus diperlakukan kasar oleh ibu kandung dan memutuskan bersembunyi di rumah sang nenek yang ada di kawasan Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Ternyata sang cucu itu menceritakan semua yang dialaminya itu selama ini terkait kekerasan seksual itu, hingga membuat darah dari sang nenek ini mendidih dan naik hitam. Dan setelah berkonsultasi dengan seluruh kerabat anggota keluarga besar dari sang nenek, akhirnya NH atau nenek dari korban ini memutuskan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh cucunya itu ke si Propam Mapores Tabes Surabaya pada Selasa tanggal 2 April kemarin. Kemudian akhirnya penanganan lanjutan kasus tersebut juga dilimpahkan juga ke Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya sesuai dengan lokus di kejadian, berdasarkan laporan polisi nomor LPB 2154 2024 SPKT Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 17.00. Kemudian mengenai sosok oknum Aibda K ini, nenek korban NH menceritakan bahwa yang terduga pelaku ya atau terlapor ini merupakan anggota kepolisian yang berdinas sebagai anggota unit lalu lintas Polsek Sawahan Polrestabes Surabaya. Kemudian si korban ini memiliki banyak nenek, dan seorang nenek yang lain kemarin juga menceritakan bahasanya dirinya sempat bertemu dengan terlapor Aibda K ini
saat melintas di salah satu lorong dekat ruangan tempat dirinya menjalani pemeriksaan. Pada Sabtu siang itu sekitar pukul 13, para nenek korban diminta penyidik untuk menandatangani sejumlah berkas hasil pemeriksaan di salah satu ruangan, dan di di ujung lorong tersebut tadinya dinyana-nyana ternyata sosok si terlapor atau terduga pelaku sedang digelandang oleh anggota Provos Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk menuju ke lokasi ruangan pemeriksaan lain. Namun kemarin ketika bertemu ternyata Aibdaka berusaha untuk membujuk, meminta maaf kepada para nenek korban, dan bahkan juga meminta untuk pelaporan kepolisian tersebut dicabut dan permasalahan kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun nenek korban secara tegas bahwasanya pihaknya enggan mengabulkan permintaan pencabutan laporan tersebut, dan ia ingin agar terduga pelaku atau terlapor ini segera dihukum setimpalnya atau seberat-beratnya, karena perbuatan yang dilakukan oleh terlapor terbilang kelewatan, bahkan telah merusak psikis dari sang cucu. Kemudian kami kemarin sempat mengkonfirmasi Kapolsek Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya, Kompol Domingos, yang menceritakan ternyata memang sosok dari Aibdaka ini memang benar adalah anggota yang bertugas di Mapolseknya, dan saat ini Aibdaka ini sedang menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bidang Propam Polda Jawa Timur, yang juga berkoordinasi dengan pihak Propam dari Polrestabes Surabaya, dan juga menjalani pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dan kami kemarin juga berusaha mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangani kasus ini, yakni itu Prasetya, bahasanya penyelidikan kasus ini sudah bergulir sejak laporan diterima, dan sejak Sabtu kemarin si terlapor sedang menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan pada tahapan lanjutan yang bernama tahapan penyidikan, dan hasil dari tahapan penyidikan nanti akan menentukan status hukum dari terlapor tersebut. Demikian reportase kami, Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan nenek korban. Adik ini cucu jenengan cerita mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya, ini seperti apa awal cerita? Ya mendem Pak itu Pak. Oh, dalam keadaan kan nangis ya, sedih ya? Baru curhat, ada yang mengetahui tetangga saya, terus manggil mamanya, terus dijemput Pak nang girianku, dipukuli sama mamanya. Kan kula kok Pak ngene-ngene, akhirnya Pak ngaku Pak, aku udah dicabuli papa mak ini, akhirnya mamanya nangis Pak, dirangkul lari itu Pak. Pas lari ke rumah saya, lari ke rumah saya, pas gak gelem ngomong nang saya Pak, aku takut karena pas saya suruh adik saya itu suruh rayu nomor 3, akhirnya bilang Pak dicabuli, ya cerita semua. Lah saya kan kaget Pak. Paginya terus saya ke rumah adik saya konsultasiku masalah itu Pak, akhirnya lapor. Suruh lapor aja ngono. Akhirnya lapor. Bulan itu ceritanya suratnya itu kapan gitu? Hah? Suratnya kapan? Surat pertama kali? Pertama aku tanggal 30 Pak. 30 apa itu, Bu? Pas puasa, hari puasa. Pas 30 pokoknya aku tanggal. Saya nggak terima Pak. Aku minta tolong usut dia Pak sampai selesai. Harapannya apa sih Bu pada pihak polisian untuk pemeriksaan ini? Ya, saya minta keadilan Pak. Saya minta keadilan. Ya nggak semenang-menang. Ya pas bukan saya nggak percaya. Madun bukan bujui Pak. Ini pihak keluarga juga nggak terima Bu dengan terima. Aku nggak terima. Aslinya nggak mau lapor. Aku yang melapor, nggak apa-apa, lapor aja. Jangan capek dijabut lo ya. Kalau kamu nggak mau lapor, aku sendiri yang jalan aku. Aku sendiri saja yang jalan. Harapannya apa Bu terhadap kasus ini Bu? Tadi tindak lanjut. Lanjut Pak. Sampai ditahan, sampai dipecat. Sampai dilayani, sampai ditahan. Aku ngerti Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.